wabarakatuh. Selamat pagi anak mis semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita di materi sebelumnya sudah membahas tentang menyimpulkan isi dari surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, setelah kita menyimpulkan isi dari suratnya, maka kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu menelaah struktur atau bagian dari surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui ya, surat pribadi itu adalah jenis tulisan ya yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Nah, jadi surat pribadi ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada tanggal suratnya ya, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada isinya, ada penutupnya, dan juga ada nama pengirimnya beserta tanda tangannya. Ya, nah ini ada ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Nah, ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Nah, jadi pada pembahasan ini ya, nanti kamu tidak hanya mengidentifikasi surat pribadi ya dari bagian-bagiannya aja, tetapi kamu juga akan mengidentifikasi ya dari segi bahasanya, kemudian isinya atau tujuan dari surat pribadi atau surat dinas tersebut. Nah, oke Nak Miss. Nah, di sini ada contoh dari surat pribadi ya. Kamu bisa lihat yang contoh surat pribadi ini yang ada di buku paket kamu di halaman 254. Ya, di sini sudah diberi bagian-bagiannya. Ya, jadi kamu bisa lebih mudah memahaminya, ya. Nah, di bagian awalnya ini ada alamat dan tanggal suratnya. Nah, alamatnya ini ada di Malang, kemudian tanggalnya tanggal 29 November 2015. Kemudian salam pembukanya di sini dicantumkan salam kangen ya. Nah, jadi setelah salam pembuka ada kalimat pembuka paragraf. Nah, kalimat pembuka paragraf di sini mengatakan apa kabar Aim. Nah, setelah kalimat pembuka paragraf, kemudian ada isinya, isi dari surat pribadi ya. Nah, di sini isinya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itu pesan dari Jianti kepada Aim ya. Nah, kemudian ada penutup suratnya. Nah, penutup surat di sini yaitu sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini ya. Aku tunggu balasanmu. Kemudian setelah itu ada salam akhir. Salam akhir di sini sahabatmu ya. Kemudian ada nama dan tanda tangan ya. Di sini ada nama pengirimnya. Oke. Nah, berdasarkan surat pribadi di atas, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu ada apa aja?
Nah, yang pertama ada alamat dan tanggal surat, kemudian ada salam pembukanya tadi, kemudian ada kalimat pembuka paragraf, kemudian ada isinya. Nah, setelah itu ada penutup surat, salam akhir, dan juga ada nama dan tanda tangannya. Nah, kemudian surat dinas. Nah, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas ini bahasa ragam baku ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi ya. Nah, pada dasarnya struktur surat dinas ini tidak jauh berbeda dengan surat pribadi, hanya saja yang membedakan itu yaitu kop suratnya ya, kop surat, lampiran, kemudian perihal ya, kemudian apalagi nomor suratnya. Nah, coba kamu perhatikan juga di sini ada contoh surat dinas yang ada di buku paket kamu di halaman 255. Nah, di sini juga sudah diberi bagian-bagiannya ya, jadi kamu bisa mudah memahami bagian mana yang disebut paragraf penutup ya, bagian mana yang disebut paragraf pembuka, seperti itu. Nah, di bagian paling atas di sini ada kepala suratnya atau kop surat. Nah, kepala surat ini diisi dengan nama lembaga ya. Nah, nama lembaga di sini ada Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur. Nah, di sini alamatnya ada di Jakarta Pusat. Nah, kemudian setelah kop surat di sini ada nomor suratnya, nomor surat, tanggal suratnya ya. Lampirannya ada satu berkas, kemudian perihal. Nah, perihal ini adalah tujuan suratnya. Tujuan dibuatnya surat itu untuk apa gitu. Nah, jadi perihalnya di sini ada permohonan izin ya. Nah, kemudian ada alamatnya. Nah, di sini yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Nah, kemudian salam pembukanya. Karena di sini surat dinas ya, menggunakan bahasa ragam baku, jadi salam pembukanya harus sesuai ya. Nah, jadi di sini salam pembukanya dengan hormat, seperti itu. Nah, kemudian paragraf pembukanya di sini mengatakan bahwa klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 ya bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Nah, setelah paragraf pembuka, nah di sini ada inti suratnya ya, tujuan suratnya. Nah, di sini mengatakan bahwa dia memohon ya untuk bisa dipinjamkan tenda besar untuk 3 hari. Untuk meminjam tenda besar 3, seperti itu. Nah, kemudian setelah inti suratnya, kemudian ada paragraf penutupnya. Nah, di sini paragraf penutupnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke, sampai di sini paham, anak Miss? Kalau misalnya tidak paham, boleh tanyakan ke Miss ya. Nah, kemudian di sini di bagian terakhir ada salam penutupnya. Nah, di sini mengetahui kepala sekolah, kemudian hormat kami. Nah, di sini mengetahui kepala sekolah ini dicantumkan ya untuk memperkuat suratnya. Kemudian nanti namanya ini diberi tanda tangan ya. Kemudian diberikan juga stempel. Oke. Nah, sekian materi kita tentang menelaah struktur
ya, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk anak Miss yang kurang paham dengan materi kita, dengan materi yang Miss sampaikan, ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya, Miss akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang Miss sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Miss semuanya.